Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febrian Fitriani Susanta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemodelan data dan pembuatan tabel entity, yaitu dalam mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Di sini akan saya jelaskan ada 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai derajat hubungan, kemudian partisipasi hubungan, selanjutnya diagram hubungan antar entity atau entity relationship diagram, kemudian terakhir yaitu mengenai representasi tabel yang melibatkan derajat hubungan, partisipasi hubungan, dan ER diagram itu sendiri. Nah, dalam kali ini penjelasan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembuatan sistem manajemen basis data dengan pendekatan top down, yaitu pendekatan dari atas ke bawah. Maksudnya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah dengan adanya enterprise rules, kemudian dengan adanya skenario yang sudah ditetapkan, kita bisa menentukan entity apa saja yang terlibat. Kemudian kita menentukan jenis hubungannya, partisipasi hubungannya, kemudian kita menentukan tabel yang berperan dalam skenario tersebut, hingga kita menentukan atribut-atribut apa yang bersesuaian. Karena itu, dalam pendekatan top down di sini ada beberapa langkah yang harus kita patuhi satu persatu. Yang pertama memilih dan mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu sistem basis data, yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu enterprise rules-nya. Setelah kita mengidentifikasi enterprise rule, kita lihat dari enterprise rule tersebut entity apa saja yang terlibat. Setelah mendefinisikan entity yang terlibat, kita definisikan hubungan antar entity tersebut berdasarkan enterprise rule yang sudah kita tentukan di awal. Setelah merepresentasikan entity dan hubungannya, kita buat diagram ER-nya supaya lebih menggambarkan, mengilustrasikan hubungan antar entity tersebut. Selanjutnya adalah menyusun tabel-tabel yang bersesuaian, tabel-tabel yang berhubungan dengan entity tersebut. Nah, setelah menyusun tabel, kita definisikan juga constraint-nya, kita definisikan primary key, foreign key, atribut-atributnya apa saja, kemudian kita lengkapi atribut-atribut tersebut dengan nilai-nilai yang memang sesuai dengan enterprise rules tersebut. Nah, di sini yang pernah saya jelaskan sebelumnya ada diagram hubungan antar entity, yaitu diagram hubungan antar entity atau sering disebut juga dengan diagram ER atau biasa disebut juga dengan entity relationship diagram, adalah diagram yang menunjukkan entity, jadi entity apa saja yang terlibat dalam suatu basis, dan menggambarkan juga hubungan antar entity-nya, termasuk atributnya yang nanti akan menjadi pengisi dari tabel tersebut. Nah, di sini ada contoh entity, ada dua, yaitu ada entity mahasiswa dan entity mata kuliah. Kemudian hubungannya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah atau mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Di entity mahasiswa sendiri ada 3 atribut, yaitu ada atribut NIM, kemudian ada nama dan alamat. NIM digarisbawahi berarti dia menjadi primary key dari tabel mahasiswa. Kemudian untuk mata kuliah sendiri ada 3 atribut, yaitu ada NIM, ada kode mata kuliah, dan ada nama mata kuliah. Di sini kita lihat ada 2 garis, yaitu garis di bawah kode MK di garis lurus. Nah, ini berarti dia sebagai primary key dari mata kuliah. Sedangkan untuk NIM, dia di sini di garis putus-putus, yang berarti dia sebagai foreign key dari mata kuliah, merupakan identitas tamu di mata kuliah, di mana NIM ini adalah primary key dari mahasiswa. Dia sebagai foreign key di mata kuliah tersebut. Nah, di sini semoga teman-teman masih ingat. Jadi ada 4 simbol yang harus kita pahami dan harus kita gunakan secara benar, di mana untuk simbol segi 4
yang menunjukkan untuk entitas, yaitu semua kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik, baik itu benda hidup maupun benda mati. Di sini contohnya yang menjadi entitas adalah dosen dan mata kuliah. Selanjutnya ada simbol pelaku tepat, yaitu ada relasi. Relasi di sini contohnya adalah mengajar, hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih dari entiti. Relasi di sini bisa one to one, bisa one to many maupun many to many. Itu nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, selanjutnya ada juga atribut. Atribut dari sebuah entity. Di sini contohnya dosen mempunyai 2 atribut, kemudian mata kuliah juga memiliki 2 atribut. Nah, di sini harus di dalam sebuah elips lingkaran. Kemudian ada hubungan yang ditunjukkan dengan garis lurus. Ini di sini menunjukkan hubungan antar entitas dengan atributnya itu apa saja. Nah, untuk derajat hubungan yang menjadi sebuah relasi itu ada tiga skenario, yaitu ada 3 jenis. Ada satu-satu, satu banyak, kemudian banyak ke banyak. Derajat hubungan ini adalah menyatakan jumlah anggota entiti yang terlibat di dalam hubungan antar entiti. Jadi derajat hubungan ini kan menghubungkan antara 2 entiti yang pertama dan entiti kedua. Nah, jumlah anggota entiti dari masing-masing entiti yang terlibat dalam suatu hubungan itu ada berapa? Nah, itu dinyatakan dengan derajat hubungan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Ada derajat hubungan 1 ke 1. Contohnya adalah seorang dosen hanya memiliki 1 ruangan dan 1 ruangan hanya ditempati oleh 1 dosen. Hal ini berarti derajat hubungannya adalah 1 ke 1 karena dosen hanya memiliki 1 ruangan dan 1 ruangan juga hanya dimiliki oleh 1 dosen. Kemudian untuk derajat hubungan yang kedua ada one to many. Contoh enterprise rules-nya adalah seorang dosen hanya memiliki 1 ruangan. 1 dosen hanya memiliki 1 ruangan, tetapi 1 ruangan boleh ditempati oleh banyak dosen. Hal ini berarti ada hubungan derajat hubungan 1 ke banyak antara dosen dan ruangan tersebut, karena ruangan boleh ditempati oleh banyak dosen. Jadi ada beberapa dosen yang menempati ruangan yang sama. Kemudian ada dosen dan mata kuliah. Di sini derajat hubungannya adalah banyak ke banyak. Contoh enterprise rules-nya adalah seorang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah dan 1 mata kuliah juga bisa diajarkan oleh beberapa dosen. Hal ini berarti ada dosen yang mengajar beberapa banyak mata kuliah dan banyak mata kuliah dan 1 mata kuliah diajarkan oleh banyak dosen. Hal ini merepresentasikan derajat hubungannya adalah banyak ke banyak. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan partisipasi hubungan. Partisipasi hubungan ini menunjukkan keterlibatan tiap entiti di dalam suatu hubungan. Ada partisipasi hubungan wajib dan ada juga partisipasi hubungan tidak wajib. Jadi ada 2 jenis partisipasi hubungan. Ini menunjukkan keterlibatan apakah entiti tiap anggotanya ini wajib atau tidak. Nah, sebagai contoh, partisipasi hubungan wajib berarti setiap anggota berarti seluruh anggota dalam suatu entitas itu wajib harus berhubungan dengan anggota dari entiti lainnya. Nah, jadi semua anggota di dalam suatu entiti wajib memiliki pasangan, tidak boleh tidak. Sedangkan untuk partisipasi tidak wajib itu ada anggota yang mungkin tidak memiliki hubungan atau ada anggota yang tidak memiliki pasangan dengan anggota di entiti lainnya. Jadi di sini tidak wajib. Kalau wajib itu semuanya harus memiliki pasangan. Kalau partisipasi tidak wajib itu ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, di sini ada beberapa 3 contoh skenario, 3 contoh ER diagram yang sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu enterprise rules-nya ada bahwa suatu persil tidak wajib memiliki bangunan di atasnya. Jadi tidak wajib memiliki bangunan di atasnya. Sedangkan setiap bangunan
harus berdiri di atas suatu persil. Jadi di sini merepresentasikan bahwa bangunan ini tuh harus memiliki pasangan dengan persil. Jadi partisipasinya adalah wajib. Sedangkan karena persil ini boleh ada bangunan, boleh juga tidak, maka di sini partisipasi hubungannya adalah tidak wajib. Nah, untuk penggambaran ER diagram ada 3 contoh. Yang pertama adalah untuk jenis partisipasi hubungan wajib, garisnya adalah lurus, sedangkan tidak wajib putus-putus. Ini boleh. Kemudian ada juga yang menggambarkan di mana entitas yang memiliki partisipasi hubungan wajib dia ditambah segitiga, ditambah kotak di dalam segi 4-nya, itu juga boleh. Sedangkan kalau misalnya tidak wajib, tidak ditambah segi 4, itu boleh. Kemudian ada juga contoh penggambaran yang ketiga di mana kalau misalnya suatu jenis partisipasi hubungannya wajib itu ada 2 garis, sedangkan kalau tidak wajib itu hanya 1 garis, itu juga boleh. Jadi untuk teman-teman di sini boleh mengikuti yang mana saja memiliki, karena ketiga ER diagram ini memiliki arti yang sama, di mana bangunan adalah jenis partisipasinya wajib dan persil adalah jenis partisipasinya tidak wajib. Selain itu, untuk menggambarkan atau untuk menuliskan enterprise rules dari suatu enterprise rules, di sini tidak harus misalnya dimiliki itu tidak, tapi gunakan kata-kata yang memang sesuai dengan logika, sesuai dengan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Di sini misalnya memiliki bangunan di atasnya, oh berarti ini tidak wajib, oh berarti ini tidak wajib. Kemudian bangunan harus berdiri, oh berarti karena harus wajib. Jadi kita tidak harus menggunakan istilah wajib maupun tidak wajib, tapi gunakan kata-kata yang memang kita gunakan sehari-hari dalam mendefinisikan enterprise rule tersebut. Nah, untuk jenis partisipasi hubungan ada 3 skenario. Yang pertama ada wajib di kedua sisi, kemudian ada wajib di salah satu sisi, dan ada juga tidak wajib di kedua sisi. Jadi ada 3 skenario, wajib di kedua sisi, wajib di salah satu sisi, dan tidak wajib di kedua sisi. Nah, ini sebagai contoh. Jadi representasi hubungan one to one atau 1 ke 1 itu memiliki 3 representasi hubungan. Yang pertama adalah wajib di kedua sisi. Sebagai contoh, setiap dosen memiliki 1 ruangan dan setiap ruangan harus ditempati oleh seorang dosen. Harus berarti di sini wajib. Tidak ada ruang yang kosong, berarti setiap ruangan juga wajib dan dosen juga wajib. Oleh karena itu, penggambaran ER diagramnya adalah sebagai berikut. Ada sama-sama garis lurus, kemudian ada tulisan 1 ke 1 karena derajat hubungannya adalah 1 ke 1. Jika derajat hubungannya adalah 1 ke 1 dan jenis partisipasi hubungannya adalah wajib di kedua sisi, maka minimal hanya ada 1 tabel, yaitu tabel dosen dan ruang menjadi 1 tabel, di mana dalam tabel tersebut ada primary key, yaitu ada NIP dan juga ada primary key berupa ruang, karena di sini kode dari dosen, NIP dari dosen ini itu unik dan kode tiap ruang juga unik, jadi sama-sama menjadi primary key. Minimal ada 1 tabel. Selanjutnya, apabila menemui kasus di mana setiap dosen memiliki 1 ruangan dan 1 ruangan ditempati oleh 1 dosen, tetapi ada ruang yang kosong. Karena ada ruang yang kosong, berarti di sisi ruang tidak wajib partisipasi hubungannya. Jika kalian menemui derajat hubungan 1 ke 1 dan wajib di salah satu sisi, maka minimal hanya ada 2 tabel, yaitu ada tabel dosen dan ada tabel ruang. Nah, masing-masing tabel ini memiliki primary key, yaitu kalau dosen NIP, kalau ruang adalah kode ruang. Tetapi karena dosen di sini memiliki partisipasi hubungan wajib, jadi semua dosen memiliki pasangan di ruang,
untuk mengetahui pasangannya, maka kita harus memasukkan primary key dari ruang sebagai foreign key di tabel dosen tersebut. Oleh karena itu, di dalam tabel dosen harus ada foreign key dari entity yang menjadi hubungannya, yaitu adalah kode ruang. Di sini NIP sebagai primary key dan ruang sebagai foreign key. Apabila kalian menemui derajat hubungan 1 ke 1 dengan jenis partisipasi hubungan tidak wajib di kedua sisi, sebagai contoh, enterprise rules-nya adalah sebagai berikut. Setiap dosen memiliki satu ruangan, dan setiap ruang ditempati oleh seorang dosen. Tetapi ada ruangan yang kosong dan ada dosen yang tidak memiliki ruang. Nah, apabila ada enterprise rule tersebut, maka kita dapat membuat ER diagramnya itu di sebelah kiri, di mana ada derajat hubungan 1 ke 1 dan dia tidak wajib di kedua sisi. Apabila hubungannya seperti ini, maka ada minimal 3 tabel yang harus kita buat, yaitu ada tabel dosen di mana primary key-nya adalah NIP, kemudian ada tabel ruang di mana primary key-nya adalah kode ruang, dan ada tabel memiliki. Jadi relasi memiliki ini menjadi tabel terpisah, yaitu tabel memiliki yang isinya mengandung primary key dari kedua entity yang terlibat, yaitu NIP dan ruang. Nah, NIP dan ruang ini adalah untuk mengetahui dosen ini tuh menempati ruangan mana. Karena di sini kan dosen tidak wajib dan ruangan tidak wajib, maka tidak bisa kalau dimasukkan sebagai foreign key di tabel dosen, tetapi harus memiliki tabel terpisah, yaitu tabel memiliki, supaya kita mengetahui hubungan NIP dan ruang tersebut. Dan kita juga mengetahui ruangan mana yang tidak ditempati dan dosen mana yang tidak memiliki ruang. Nah, untuk selanjutnya ada representasi hubungan 1 ke banyak. Jika kalian menemui derajat hubungan 1 ke banyak dengan partisipasi hubungannya adalah hanya ada 2 jenis partisipasi hubungan, yaitu wajib di kedua sisi atau wajib di salah satu sisi. Untuk derajat hubungan 1 ke banyak tidak akan mungkin ditemui tidak wajib di kedua sisi. Untuk wajib di kedua sisi, sebagai contoh di sini, setiap dosen harus memiliki satu ruangan dan setiap ruang ditempati oleh beberapa dosen. Tidak dimungkinkan adanya dosen yang tidak memiliki ruangan. Oleh karena itu, ER diagramnya adalah wajib di kedua sisi, di mana partisipasi hubungannya adalah 1 ke banyak. Nah, dalam kasus ini maka tabel yang terlibat minimal ada 2, yaitu ada tabel dosen dan tabel ruang. Di mana untuk tabel dosen yang di sini adalah partisipasi hubungannya adalah banyak, karena dia beberapa dosen boleh menempati satu ruangan. Jadi beberapa dosen memiliki kode ruang yang sama. Oleh karena itu, dalam tabel dosen perlu dimasukkan primary key dari entity yang berhubungan, yaitu adalah ruangan. Jadi di sini dalam tabel dosen ada primary key yaitu NIP dan ada juga foreign key yaitu kode dari ruang. Kemudian untuk representasi hubungan yang kedua adalah wajib di salah satu sisi saja. Nah, untuk wajib di salah satu sisi saja untuk derajat hubungan 1 ke banyak itu pasti di partisipasi hubungan yang banyak, yaitu setiap dosen memiliki satu ruangan dan setiap ruang ditempati oleh beberapa dosen, tetapi ada dosen yang tidak memiliki ruang. Jadi di sini karena ada dosen yang tidak memiliki ruang, maka jenis partisipasi hubungannya adalah tidak wajib. Jadi untuk derajat hubungan 1 ke banyak di mana tidak wajib di kedua sisi atau wajib di salah satu sisi, itu pasti yang ada di many atau yang ada di banyak. Dalam kasus ini minimal ada 3 tabel yang terlibat. Untuk penjelasannya sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu ada tabel dosen, tabel ruangan, dan tabel memiliki. Nah, tabel memiliki ini untuk mengetahui hubungan atau pasangan dari dosen dan ruangan tersebut. Sedangkan untuk representasi hubungan banyak ke banyak
apapun jenis partisipasi hubungannya, baik wajib di kedua sisi, baik wajib di salah satu sisi atau tidak wajib di kedua sisi, pasti memiliki 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel entiti yang pertama, tabel entiti kedua, dan tabel relasi. Itu wajib, jadi minimal wajib mengandung 3 tabel. Nah, ini adalah tipe data yang dimasukkan ke dalam atribut. Jadi setelah kita mendefinisikan enterprise rules, setelah kita mendefinisikan entiti-entiti yang terlibat, kemudian derajat hubungannya, partisipasi hubungannya, diagram ER-nya, sampai tabel-tabel yang terlibat, kita harus mengisikan atribut. Nah, dalam mendefinisikan atribut, kita harus juga mendefinisikan tipe data dari atribut tersebut. Di sini ada banyak tipe data dari atribut, tapi yang saya contohkan di sini hanya 4, yaitu ada teks, tanggal, angka, dan biner. Nah, untuk teks, semua karakter yang mengandung huruf maka bisa dikategorikan sebagai teks. Misalnya NIMBUGM mengandung huruf. Nah, itu juga harus dikategorikan sebagai teks, bukan lagi sebagai angka. Kemudian untuk tanggal, yaitu yang mengandung tanggal, kemudian bulan, tahun, itu dikategorikan sebagai tanggal. Kalau biner, bilangan biner dikategorikan sebagai bilangan biner. Kemudian ada angka. Di sini untuk angka ada 4 tipe, ada short integer, ada long integer, ada float, dan ada double. Nah, ini sebagai contoh, kalau short integer itu 2 angka di depan koma dan 0 angka di belakang koma. Jadi untuk semua integer itu 0 angka di belakang koma. Sedangkan kalau untuk short integer itu 2 sampai 5 angka di depan koma. Sedangkan kalau untuk long integer ada 5 angka di depan koma. Untuk float itu ada 4 sampai 6 angka di depan koma, sedangkan di belakang koma ada 2 sampai 3 di belakang koma. Untuk double dia lebih banyak lagi, sampai 9 angka di depan koma, dan untuk di belakang koma bisa sampai 5 angka di belakang koma. Jadi disesuaikan saja datanya kita itu nanti berupa desimalkah atau berupa integer. Jadi kita sesuaikan data kita apa, kemudian dimasukkan sebagai tipe atributnya. Ini sebagai contoh sama, yaitu ada short integer, long integer, float, dan double. Nah, setelah kita mendefinisikan tipe atribut kita, baru kita bisa melakukan pengisian terhadap sistem manajemen basis data yang sudah kita buat tadi. Nah, sampai di sini penjelasan materi pada hari ini. Apabila ada saran, komentar, atau pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga penjelasan saya hari ini dapat kalian pahami, dan apabila saya masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.